Definisi kepribadian. Kepribadian seseorang adalah himpunan karakteristik, kecenderungan, dan temperamen yang relatif stabil yang dibentuk secara nyata oleh faktor keturunan dan faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Secara umum, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetis seseorang individu, seperti bentuk fisik, bentuk wajah, temperamen, dan lain-lain merupakan ciri-ciri yang dianggap sebagai atau seluruhnya dipengaruhi oleh orang tua kita baik secara biologis, fisiologis, maupun psikologis. Sedangkan faktor lingkungan, tempat kita tumbuh dan dibesarkan, norma dan keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial memiliki peran dalam membentuk kepribadian kita. Teori kepribadian. Ada 3 pendekatan teori untuk memahami kepribadian. Yang pertama, ada teori sifat atau trait, yaitu didasarkan pada alasan bahwa predisposisi mengarahkan perilaku individu dalam pola yang konsisten. Sifat adalah dugaan kecenderungan yang mengarahkan perilaku dengan cara konsisten dan ciri karakteristik tertentu. Teori sifat telah mendapat kritik sebagai bukan teori yang nyata, sebab tidak menjelaskan bagaimana terjadinya perilaku. Pendekatan sifat tidak berhasil dalam meramalkan perilaku yang keluar dari spektrum situasi, karena fakta bahwa situasi sangat diabaikan dalam teori-teori sifat. Teori kedua yaitu teori psikodinamis atau psychodynamic. Sigmund Freud menjelaskan perbedaan kepribadian individu dengan menyimpulkan bahwa orang mempunyai dasar yang berbeda. Untuk menyoroti perbedaan ini, ia menggambarkan suatu perjuangan yang terus-menerus antara 2 bagian kepribadian, yaitu ID dan superego yang ditengahi oleh ego. Identitas diri atau ID merupakan bagian dari kepribadian yang mengandung kata hati untuk menghasilkan kepuasan dan mengejar kesenangan. Superego merupakan tempat penyimpanan nilai-nilai individu, termasuk sikap, moral yang dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan ego bertindak sebagai penengah konflik. Dalam melakukan proses seleksi, perlu memasukkan unsur kepribadian dalam menentukan kriteria kelulusan. Dan teori terakhir yang ketiga yaitu teori humanistik atau humanistik. Pendekatan humanistik atau berpusat pada manusia untuk memahami kepribadian menekankan pada perkembangan individu dan aktualisasi diri dan pentingnya bagaimana seseorang mempersepsi dunianya dan semua kekuatan yang mempengaruhi mereka. Carl Rogers mengatakan bahwa dengarkan apa yang orang katakan tentang mereka dan perhatikan pendapat dan arti dari pengalaman orang-orang tersebut. Karakteristik kepribadian. The Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling sering digunakan. Instrumen penilaian berisi 100 kuesioner yang menanyakan bagaimana biasanya orang merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Istilah-istilah ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, extroverted versus introverted. Individu dengan karakteristik ekstrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, suka bergaul, dan tegas. Sedangkan individu dengan karakteristik introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Yang kedua, sensing versus intuitive. Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka fokus pada detail, sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Yang ketiga, thinking versus feeling. Individu yang termasuk dalam karakteristik pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Dan yang keempat, judging versus perceiving. Judging versus perceiving, individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami, menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan individu dengan karakteristik menilai cenderung lebih fleksibel dan spontan. Pun populer,
tidak ada bukti yang jelas apakah MBTI merupakan ukuran kepribadian yang valid. Kekurangan MBTI adalah indikator ini memaksakan seseorang untuk dikategorikan sebagai satu jenis atau jenis yang lain, yaitu Anda adalah introvert atau extrovert. Tidak ada yang berada di tengah-tengah, meskipun individu bisa jadi extrovert dan introvert pada tingkat tertentu. The Big Five Personality. Banyak penelitian mendukung bahwa 5 dimensi dasar saling mendasari dan mencakup sebagian besar variasi yang signifikan dalam kepribadian manusia. Faktor-faktor 5 besar mencakup yang pertama extraversion atau ekstraversi. Dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan individu lain. Individu yang memiliki sifat ekstraversi cenderung suka hidup berkelompok, tegas, dan mudah bersosialisasi. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat introvert cenderung suka menyendiri, penakut, dan yang kedua, mudah akur atau mudah bersepakat. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Individu yang sangat mudah bersepakat adalah individu yang senang bekerja sama, hangat, dan penuh kepercayaan. Sementara itu, individu yang tidak mudah bersepakat cenderung bersikap dingin, tidak ramah, dan suka menentang. Yang ketiga, sifat berhati-hati. Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan. Individu yang sangat berhati-hati adalah individu yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih. Sebaliknya, individu dengan sikap berhati-hati yang rendah cenderung mudah bingung, tidak teratur, dan tidak bisa diandalkan. Yang keempat, emotional stability atau stabilitas emosi. Sering juga disebut berdasarkan kebalikannya, yaitu neurosis. Dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan stres. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Sementara itu, individu dengan stabilitas emosi yang negatif cenderung mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Dan yang kelima, terbuka terhadap hal-hal baru. Individu yang sangat terbuka cenderung kreatif, ingin tahu, dan sensitif terhadap hal-hal yang bersifat seni. Sebaliknya, mereka yang tidak terbuka cenderung memiliki sifat konvensional dan merasa nyaman dengan hal yang telah ada. Banyak fakta yang kita temui juga menunjukkan bahwa individu yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu membuat rencana, terorganisasi, bekerja keras, gigih, dan berorientasi pada prestasi, cenderung memiliki prestasi kerja yang lebih tinggi dalam sebagian besar pekerjaan. Selain itu, karyawan dengan sikap berhati-hati yang tinggi cenderung memiliki pengetahuan kerja yang tinggi karena individu tipe ini mungkin mengerahkan upaya yang cukup besar dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian, pengetahuan kerja yang lebih tinggi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja. Individu dengan stabilitas emosi yang tinggi lebih bahagia dibandingkan mereka yang memiliki stabilitas emosi rendah. Berdasarkan model 5 besar, stabilitas emosi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kenyamanan hidup, kepuasan kerja, dan tingkat stres yang rendah. Stabilitas emosi yang tinggi juga berhubungan dengan keluhan kesehatan yang lebih sedikit. Satu kelebihan dari stabilitas emosi yang rendah, ketika suasana hati tidak baik, individu dengan karakteristik seperti ini cenderung membuat keputusan dengan lebih tepat dan lebih baik dibandingkan individu dengan emosi yang stabil berada dalam suasana hati yang buruk. Individu dengan tingkat keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tinggi cenderung lebih kreatif dalam ilmu pengetahuan dan seni, kurang religius, dan kemungkinan besar
lebih liberal dibandingkan mereka dengan tingkat keterbukaan terhadap hal-hal baru yang rendah. Individu yang terbuka mengatasi perubahan organisasional dengan lebih baik dan lebih dapat menyesuaikan diri dalam konteks-konteks dinamis. Baiklah, yang berikutnya kepribadian dan perilaku. Ada beberapa dimensi utama kepribadian yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku di dalam organisasi. Yang pertama, locus of control. Menurut Gibson, locus of control adalah suatu karakteristik kepribadian yang menggambarkan orang yang menganggap bahwa kontrol kehidupan mereka datang dari dalam diri mereka sendiri, sebagai internalizer. Orang yang yakin bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh faktor eksternal disebut externalizer. Sedangkan menurut Robbins, locus of control adalah tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Internal adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi pada diri mereka. Sedangkan eksternal adalah individu-individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan atau kesempatan. Yang berikut, self-efficacy. Menurut Gibson, self-efficacy adalah suatu keyakinan bahwa seseorang dapat berprestasi secara memadai dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Ivan Sefik, self-efficacy berkaitan dengan keyakinan seseorang mengenai kompetensi dan kemampuan. Berikut konsep self-efficacy. Yang pertama ada magnitude, kedua strength, dan ketiga generality. Definisi pembelajaran. Menurut Robbins, pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Menurut Gibson, pembelajaran adalah proses di mana terjadi perubahan di dalam perilaku yang relatif bertahan sebagai hasil dari praktek. Teori-teori pembelajaran. Pertama, pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pengkondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Teori ini berdasarkan eksperimen untuk mengajari anjing mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bel yang berdering dilakukan pada awal tahun 1900-an oleh seorang psikolog bernama Ivan Pavlov. Yang kedua, pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Meskipun teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari pengkondisian operan, teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi. Teori ini berpandangan bahwa individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain maupun dengan mengalami secara langsung. Metode-metode pembentukan perilaku. 4 cara untuk membentuk perilaku. Yang pertama, penguatan positif. Yang kedua, penguatan negatif. Yang ketiga, hukuman. Dan yang keempat, pemunahan. Jika suatu respon diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan, respon itu disebut penguatan positif. Misalnya, atasan memuji seorang karyawan karena menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Bila suatu respon diikuti oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, respon itu disebut penguatan negatif. Penghukuman akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak enak dalam suatu usaha untuk menyingkirkan suatu perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya menskors karyawan karena masuk kerja dalam keadaan mabuk. Menyingkirkan penguatan apa saja yang mempertahankan suatu perilaku disebut pemunahan. Jika perilaku tidak diperkuat,
perilaku itu lambat laun akan pudar dan punah. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi ketika seorang individu berperilaku, bereaksi, dan merespons sebagai hasil dari pengalaman dengan satu cara yang berbeda dari caranya berperilaku sebelumnya.